Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosudipuro. Dan hari ini 6 September 2023, judul Sekolah Sahabat kita adalah Hamba Kristus. Kita berdoa. Tuhan urapi kami dan Kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan melihat apa yang Paulus tuntut dari para hamba Kristen, dibilang di sini ya. Dalam instruksinya di Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Nah, di ayat-ayat ini saya namakan 4 ciri pekerja Kristus, ya. Apa saja itu? Nah, yang pertama di ayat yang ke-5 dari Efesus 6 dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Nah, poin-poin di sini adalah orang yang taat itu tidak akan melanggar nilai kerja. Contohnya seperti perusahaan meminta produktif dari jam 8 pagi. Maka kita harus masuk kerja sebelum jam 8 kan gitu. Jangan ada alasan untuk oh telat seperti itu, kecuali hal-hal urgent. Karena itu nilai kerja. Kemudian poin yang kedua, ada bekerja itu sebagai ibadah ya. Jangan menyanyiakan. Karena kita melakukannya itu seperti kita taat kepada Kristus. Kemudian dilakukan dengan sikap gentar, menaati Tuhan, menaati bos kita. Itu dengan sikap gentar. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita memberikan yang terbaik kita bisa lakukan. Kemudian sudah melakukan yang terbaik, kita harus tulus dan rendah hati. Jangan sampai orang memuji kita karena capaian kita, lalu kita menjadi sombong. Tapi kita harus akui itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Dan yang terakhir poin di sini adalah kita disuruh menaati Tuhan kita di dunia ini. Tapi kita harus ingat kita juga taat kepada Kristus. Maksudnya di sini bahwa ketika kita menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kebenaran yang kita pegang di perusahaan kita, di kantor kita, yang diminta oleh bos kita harus ingat bahwa kita juga melakukannya untuk Kristus. Maka kalau saya hubungkan dengan kata Petrus di Kisah pasal 5 ayat yang ke-29, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki motivasi diri sebagai hamba Kristus. Di Efesus 6 ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita menyenangkan hati atasan kita, ya, itu dengan menggunakan hal-hal yang tidak jujur. Karena kita harus ingat kita melakukannya itu untuk Allah. Jangan menganggap Tuhan kita itu adalah sebagai Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Gitu. Lalu kita melakukan apa saja ya seenak kita itu untuk uh, untuk menyenangkan hati mereka gitu, ya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ditempatkan di suatu perusahaan, kita harus menjadi sebuah garam dan terang, menjadi teladan, bekerja dengan motivasi yang baik, ya, sebagai hamba Kristus. Ini juga masuk tadi soal melawan prinsip. Ya. Jangan sampai karena untuk upah dan untuk menyenangkan hati atasan, kita malah masuk contohnya hari kerja, hari Sabtu kita masuk. Padahal itu hari ibadah. Nah, kita dengan keahlian kita harus menjadi duta Kristus ya di perusahaan ini. Atau di tempat kerja, dimanapun kita berada. Dan kita harus melakukannya dengan segenap hati. Harus dengan totalitas. Jangan asal-asalan. Ya. Ini juga menjadi tantangan buat saya secara pribadi. Kemudian yang ketiga, dengan kerelaan menjalani tugas. Ya. Ini ciri pekerja Kristus juga. Di ayat yang ketujuh ya diambilnya, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya. Ini ditekankan aspek pelayanan, ya, melayani Tuhan. The servant. The servant itu kan dari kata serve, ya, serve melayani.
Jadi, bekerja itu seperti melayani. Kata dengan rela, maksudnya di sini adalah kalau kita bekerja, diberi tugas, kita itu sedang dipercaya. Nah, waktu kita dipercaya, itu jangan mengeluh atau bersungut-sungut. Nah, ini tantangan juga buat saya gitu ya. Kecuali memang berbeda ya, di realnya kita dikasih job desk yang tidak sesuai dengan yang harusnya kita ampu gitu kan. Nah, itu mungkin kita bisa diskusikan lagi. Karena harga dari sebuah kepercayaan itu sangat mahal ya dalam sebuah perusahaan ya. Maka kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Kemudian poin yang terakhir dari pekerja Kristus adalah mencapai hasil yang terbaik dan menerima balasan dari itu. Ya, ayat 8 dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya. Dikatakan di sini baik, itu dikaitkan dengan Efesus 2 ayat 10. Kita diselamatkan karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, berarti dalam konteks ini, pekerjaan yang baik itu sesuatu yang bersifat kekal. Berarti pada waktu kita bekerja dituntut suatu nilai hasil. Hasilnya apa? Nilai yang terbaik itu bersifat kekal. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu, kita harus berpikir dan berbuat yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apakah kita melakukan pekerjaan pada hari hari Sabtu ya sebagai hari ibadah, apakah itu benar? Apakah itu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan Yesus? Apakah kita melakukan hal-hal dengan hal-hal yang tidak jujur ya? Apakah itu menyenangkan, terbaik buat Tuhan Yesus? Karena upahnya bukan upah soal gaji atau bonus yang kita terima di bulan itu, tapi upahnya yang terbaik itu kekal, hidup kekal. Dan itu dilihat dari sikap kita ya, karakter kita. Tapi mungkin ada hamba atau pekerja yang sudah benar, tapi tidak dihargai gitu, oleh tuan duniawi. Tidak apa-apa, ya, saudara-saudari sekalian. Karena hamba yang percaya bagaimanapun memiliki Tuhan yang penuh perhatian. Dan dia memperhatikan kalau kita telah berbuat sesuatu yang baik. Efesus 6 ayat 8 ini. Dan menawarkan pahala yang pasti. Ya. Walaupun orang menganggap kita tidak sempurna, tapi kita udah melakukan yang jujur, yang benar, Tuhan akan melihat itu sebagai sempurna. Ellen White juga mengatakan di sini, saya ringkas, bahwa banyak orang di dunia ini bekerja dengan seefisien mungkin, apalagi generasi sekarang ya, supaya mendapatkan upah. Dan tujuannya bukan untuk seteliti mungkin, tapi untuk mendapatkan upah. Yang penting dapat gaji aja gitu kan. Tapi apakah kita melakukan dengan asal-asalan itu menyenangkan hati Tuhan? Kan itu ya pentingnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan upah gitu. Tapi apakah itu yang terbaik buat Tuhan? Bukan. Ini ditulis dari The Review and Herald 22 September 1891. Kemudian Ellen White juga menuliskan di buku yang sama, ya, yang penting di sini adalah pengenalan akan Kristus. Ya. Kesetiaan, penghematan, kehati-hatian, ketelitian haruslah menjadi ciri dari semua pekerjaan kita. Dimanapun kita berada, terus Ellen White tambahin di mana itu dia tambahin di dapur. Nah, bayangkan dapur itu kan pekerjaan yang terpojokan ya, mungkin rendah gitu dibanding orang yang kerja kantoran gitu ya. Tapi Ellen White gunakan ini di dapur, di pertemuan, di kantor, pendebatan, di sanitarium, di perguruan tinggi atau dimanapun kita ditempatkan di kebun anggur Tuhan. Artinya ada pekerjaan yang biasa banget sampai di pekerjaan yang high level itu sama gitu kan. Tuhan menuntut ini ketelitian, kehati-hatian, kesetiaan. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, ya sebagaimana janji Tuhan, kita akan setia dalam pekerjaan yang besar. Dan yang terakhir, kita udah melakukan setiap tugas. Kesetiaan, integritas kita lakukan dengan
dengan setia dan integritas gitu, hal-hal yang kecil, ya. Dan kita akan dihargai sebagai permata yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Walaupun di mata dunia tidak berharga, kan? Karena dunia ini semakin egois, tapi di mata Tuhan itu sebagai permata yang berharga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.